Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kebudayaan Islam hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Kota Madinah ini dahulu bernama Yasrib, yakni kota yang tenang dan memiliki tanah yang subur dan juga air yang banyak. Dan kota Madinah ini dikelilingi oleh batu vulkanik yang berwarna hitam. Peta konsep kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Hijrah di sini adalah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Pengertian daripada hijrah, kemudian sebab Nabi Muhammad hijrah, perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW, hikmah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengertian hijrah. Hijrah berarti berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Seumpamanya kita berada di satu tempat, kemudian kita pindah ke tempat yang lain, itu namanya adalah hijrah. Berpindah. Dalam Islam, hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perpindahan beliau dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Jadi perpindahan Nabi Muhammad dari kota Mekah ke Madinah ini dinamakan hijrah. Hijrah ini bukan hanya perpindahan fisik, tetapi juga perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Kemudian sebab-sebab hijrah. Yang pertama, sebab kenapa Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah pasti ada sebab-sebabnya. Sebab yang pertama adalah tekanan dan penyiksaan kaum kafir Quraisy terhadap umat Islam di Mekah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat sedih ketika melihat kaum muslimin yang disiksa, diancam dan diteror oleh orang-orang kafir Quraisy. Semakin hari bertambah penyiksaan kaum kafir Quraisy terhadap umat Islam di kota Mekah. Akhirnya dengan adanya perintah Allah, Nabi diutus oleh Allah untuk hijrah. Kemudian Nabi hijrah dari Mekah ke kota Madinah atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kesulitan dalam berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam. Ketika berdakwah di kota Mekah, Nabi Muhammad sering mendapatkan perlawanan oleh orang-orang kafir Quraisy yang tidak suka dengan Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam. Setiap beliau dakwah, di situ pasti ada perlawanan dari orang-orang kafir Quraisy. Ketika sulit dakwah di kota Mekah, akhirnya Nabi memutuskan untuk hijrah ke kota Madinah. Kemudian sebab yang ketiga, adanya tawaran dari penduduk Madinah untuk menerima dan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena adanya tawaran dari penduduk Madinah untuk menerima dan melindungi Rasulullah,
maka Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat bersama Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum perjalanan hijrah, Nabi Muhammad mengutus Ali bin Abi Thalib untuk tidur di ranjang beliau agar perjalanan beliau aman dan terkendali. Kemudian Rasulullah menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tidur di ranjang beliau dan memakai selimut yang berwarna hijau. Kemudian para pemuda kafir Quraisy mengintai rumah beliau dan memastikan bahwa Rasulullah pada saat itu berada di rumah. Kemudian pada malam hari, para pemuda Quraisy menuju rumah Rasulullah dan ingin mencelakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu Nabi pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah untuk hijrah ke kota Madinah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menyiapkan 2 unta. Unta yang pertama untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan unta yang kedua untuk beliau Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu Nabi Muhammad, tujuan beliau adalah Gua Sur. Gua Sur ini adalah perjalanan ke Gua Sur ini jalannya sangat sempit dan juga sangat terjal. Akhirnya sesampai di Gua Sur, Abu Bakar As-Siddiq masuk dan memastikan bahwa Gua Sur ini aman. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari untuk menghindari kejaran kaum kafir Quraisy. Setiap malam Abdullah bin Abu Bakar pergi ke Gua Sur untuk memberikan kabar terkait perkembangan di kota Mekah dan pulang ke Mekah sebelum subuh. Setelah 3 hari, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan menuju Madinah dengan bimbingan seorang penunjuk jalan. Sambutan penduduk Madinah. Penduduk Madinah menyambut Nabi Muhammad dengan penuh kegembiraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disambut dengan nasyid tala al-badru alaina. Kaum Ansor, penduduk Madinah, bersedia membantu kaum Muhajirin, yakni kaum pendatang dari Mekah. Peran hijrah dalam sejarah Islam. Peran hijrah dalam sejarah Islam awal mulanya terbentuk masyarakat Islam yang kuat di Madinah. Peran hijrah dalam sejarah Islam yang pertama terbentuknya masyarakat Islam yang kuat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan masjid dan menyusun sistem pemerintahan Islam. Di antara peran hijrah muncullah persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor.
Kemudian selanjutnya Piagam Madinah, perjanjian yang dibuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatukan penduduk Madinah, mengatur hubungan antara kaum muslimin, Yahudi, dan suku-suku lainnya menjadi dasar pertama dalam pemerintahan Islam. Hikmah dari hijrah: yang pertama, kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi cobaan. Yang kedua, pentingnya kerjasama dan persatuan dalam membangun masyarakat. Hikmah yang ketiga, hijrah mengajarkan bahwa perjuangan membutuhkan pengorbanan. Terima kasih, kita dapat meneladani semangat hijrah dengan selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.